لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واستر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا kurang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa rasulihi al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraka hawlahu min ardi Palestin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat jamaah majlis zikir salawat dan ta'lim al-bandaniyah rahimakumullah. Para sesepuh, terkhusus Waliul Baik, Bapak Imam sekeluarga yang saya hormati dan yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, biiznillah, dengan rasa gembira dan bahagia malam ini kita dapat kembali berkumpul dalam acara pengajian rutin, dan mudah-mudahan pertemuan ini jadi wasilah turunnya rahmat, datangnya barakah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diampuni dosa-dosa kita sekalian. Salawat ma'asalam semoga terlibat curahkan dari Ba'ala yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatnya dari beliau dan bersama-sama beliau di dalam surganya Allah. Hadirin, malam ini sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diceritakan dari awal sampai akhir kembali lagi ke Mekah tidak akan cukup waktu dalam setengah
mungkin bisa berhari-hari, saudara-saudara. Kenapa ini perlu saya sampaikan malam ini? Karena masih dalam suasana di bulan Rajab, bulan di mana kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya beliau. Saudara hadirin, Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Aduh, ngopi lagi. Ngopi. Biar ngaduk dulu Pak Kiai. Jadi Isra wal Mi'raj ini peristiwa besar, mukjizat kedua terbesar setelah Al-Quran. Kenapa demikian? Perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, 2/3 malam. Menurut akal tidak mungkin, menurut otak nggak bakalan bisa. Tapi kalau menurut iman, apa yang tidak mungkin buat Allah? Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Telat, jawabannya telat. Jadi kalau Allah berkehendak, kalau Allah punya keinginan, tidak akan pernah sulit buat Allah. Sekali berkata kun fayakun, maka jadi, bisa jadi, terlaksana. Itulah Allah. Dalam Quran itu dijelaskan surah Yasin. Ayat keberapa itu? Ayat keberapa? Yasin. Allah. Pusing-pusing dengan ayat Yasin aja udah. Ya. Perjalanan sangat panjang ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Sekali lagi, otak kita nggak cukup mikirin peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Tapi menurut iman, apa yang tidak mungkin buat Allah. Perjalanan ini adalah perjalanan teramat sangat jauh. Bayangkan saja, pertama Nabi berangkat dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Namanya perjalanan alam lasut. Alam lasut. Lasut itu alam metafisika, alam zahir. Semua bisa ke sana. Lewat darat, lewat udara, baik kendaraan ataupun jalan kaki. Nih perjalanan pertama nih Nabi. Namanya perjalanan darat. Yang kedua alam malakut, dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Dan ini tidak bisa ditembus oleh manusia, hanya alamnya para malaikat. Dengan izin Allah, Nabi kita Muhammad dengan lancar lewat alam ini. Lalu yang ketiga disebut dengan alam lahut, makamnya Allah, tempatnya Allah. Jangankan manusia, malaikat Jibril pun tidak sanggup lewat situ. Makanya di dalam riwayat Isra Mi'raj, Jibril itu nemenin Nabi sampai batas langit yang ke-7. Dari situ Nabi berangkat sendiri sampai ke Sidratil Muntaha, lewat Mustawa, lewat Rafraf dan seterusnya. Kembali ke Mekah sebelum subuh dalam riwayat, jadi 2/3 malam. Jadi kalau menurut logika mah nggak mungkin Pak. Tapi kalau menurut iman, apa yang tidak mungkin buat Allah? Dari dalam ada anak kecil, anak panana, anak Pak Imam, itu mah akal, itu mah otak. Sebab kenapa? Ada anak berarti ada ibu, ada bapak. Ibu bapak sebab, anak akibat. Gara-gara ada emak, ada bapaknya main bola, maka jadilah anak. Itu mah otak, itu gampang. Tapi kalau menurut iman mah nggak begitu. Nabi Adam, bapak kagak, emak Allah mau jadi. Betul?
iman gampang, Allah yang mau. Bapak nggak punya, emak nggak punya, jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah 7 benua oleh Allah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu bernama Maryam, tidak punya suami. Allah mau hamil ibu Maryam. Kenapa? Siti Maryam wanita suci, perempuan soleha. Betul? Betul. Makanya jangan aneh di zaman sekarang, banyak perempuan yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Di Banten, di kampung saya, kalau di Cikarang alhamdulillah banyak. Ya, itu karena iman. Peristiwa yang luar biasa Isra Mi'raj ini. Lalu timbul pertanyaan, Pak, emang Isra Mi'raj Nabi itu dengan ruh apa jasad sih? Kan banyak orang yang berpendapat katanya cuma ruh lewat mimpi. Jasadnya tetap ada di Mekah. Kita baca di Al-Quran surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Mau Israel boleh, mau Israel juga boleh. Asal jangan Israel boleh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang awal surahnya diawali dengan kalimat tasbih. Hanya surah ini. Artinya menurut berbagai macam tafsir, baik Munir, Jalalain, tafsir Jamal, bahwa di sini menjelaskan maha suci Allah dari segala kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan. Jauh itu Allah. Maha suci Allah dari kebodohan, ya, dari ketidakberdayaan. Jadi Allah itu mengucapkan tasbihnya, menyatakan dirinya yang maha kuasa, telah memperjalankan hambanya. Kalau bicara hamba berarti ada 2 unsur, ruh dan jasad. Ada 2 unsur kalau bicara hamba, ruh dan jasad. Berarti Nabi berangkatnya ya ruh ya jasad. Lalu siapa yang menyebut bi'abdi? Allah. Jadi manusia satu-satunya di dunia yang sudah diakui sebagai hambanya Allah hanya satu, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini yang pakai seragam nih baru ngaku-ngaku doang jadi hamba ini. Mana? Pada kemana ini? Nggak ada nih. Pada ke dapur. Oh, lagi nyiapin buat nanti setelah doa. Nggak tahu ada apa. Ya. Kalau kita mah baru ngaku-ngaku jadi hamba. Coba kalau doa, ya Allah, hamba minta, hamba mohon, hamba mau. Ngaku kita hamba kepada Allah. Tapi kalau Nabi mah Allah yang manggil bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Muhammad itu hambaku. Kenapa disebut hamba? Pertama, beliau telah lulus diuji oleh Allah. Jadi kalau pengen jadi hamba Allah kudu diuji dan harus lulus, harus lolos. Tuh, jangan ngaku hamba tapi nggak pernah mau diuji, nggak bisa. Allah langsung ngaku bahwa Muhammad itu hambaku. Isra Mi'raj wahai Muhammad, kupanggil engkau menghadapku. Luar biasa. Kalau kita baru ngaku hamba, mulutnya kelakuannya mah hamba dunia, hamba duit, hamba nafsu, hamba segala hamba. Bahkan sekarang kalau sudah hubungannya sama ibadahnya udah ada pati-pati kagak doyan. Kalau sudah berbau-bau dunia. Banyak, tapi bukan jamaah al-bandannya, jamaah yang lain. Kalau di al-bandannya paling ada 10, 20 lah, 30 gitu. Ya sejumlah-jumlahnya gitu. Semua. Ya. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, pada satu malam ba'da isya beliau berangkat. Yang sebelumnya dibedah berkali-kali, dikeluarkan, artinya kotoran-kotoran di dalam hatinya beliau walaupun sudah bersih, menandakan ini akan menghadap Allah yang maha suci.
Jadi ilmu bedah itu sudah mulai dari zaman Rasul, Bapak. Siapa yang operasi? Bukan sembarang dokter, malaikat Jibril yang bedah dadanya Nabi itu. Dibersihkan semua kotoran-kotoran hati, walaupun memang sudah bersih. Ingin membuktikan bahwa beliau berangkat ruhnya dan jasadnya satu malam dari Masjidil Haram ke Aqsa di Palestina, yang sekarang ramai diperebutkan oleh Bani Israel dengan orang-orang Palestina di Yerusalem. Karena ini ibadah tempat diperebutkan yang saling mengklaim bahwa ini tempat suci orang Islam, juga plus tempat suci umat Yahudi. Apa tujuannya? Alladzi barakna, ini adalah bukti bahwa keberkahan Allah sekelilingnya sudah diberkahi oleh Allah perjalanan Nabi ini. Linuriyahu min ayatina, tujuannya Allah untuk menunjukkan salah satu sekian banyak tanda-tanda kebesarannya. Tanda-tanda kebesaran Allah ingin ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi supaya diceritakan kepada umatnya, supaya dikabarkan kepada umatnya, dan umatnya supaya sadar, supaya kembali kepada Allah sepeninggalnya beliau sampai kiamat. Ini bukan hoak, ini fakta. Kabar gembira ada, kabar juga menakutkan ada. Yang kayak gini nih yang kadang-kadang suka diabaikan. Ancaman pasti dari Allah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ditunjukkan semua kepada Nabi Muhammad. Muhammad, ini umatmu yang kalau nggak mau sujud disetrika punggungnya. Ini orang yang suka gibah, wahai Muhammad, umatmu yang suka membicarakan aib tetangganya, lidahnya panjang menjulur dari masyriq ke maghrib. Ancaman jelas dan nyata, tapi tetap baik pohon mangga jadi tempat langganan buat ngomongin tetangga. Bukan di BIP, di Mega Regensi. Di BIP mah kagak ada. Ya paling juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok lah. Kebanyakan blok ya. Padahal cuma 3 blok. Loh. Ya. Bahkan ada yang memotong-motong lidahnya, nyambung dipotong lagi, nyambung dipotong lagi. Luar biasa. Ini ancaman nyata. Nabi dengan mata telanjang melihat faktanya itu. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini bukan hanya perjalanan spiritual, menerima perintah sholat, tapi banyak bukti. Umatnya yang akan begini, kan begitu, kalau begini dia begitu. Bahkan Nabi kan jalan-jalan ke surga, selain ke neraka, Nabi itu sidah namanya ya. Sidah, kunjungan mendadak ke neraka, biar tahu bagaimana ancaman Allah dengan neraka, siapa saja yang masuk neraka. Begitu juga dengan ke surga, masuk ke dalam surga, Nabi melihat nikmatnya surga, memberikan kabar gembira kepada umatnya. Salah satunya Nabi melihat ada telaga, yang telaga itu putihnya melebihi putihnya susu, kecuali kalau dicampur kopi, namanya susu kopi. Kopi susu. Kopi susu. Apalagi yang sekarang ini nggak jelas nih kopi susu atau susu kopi. Ya. Tuh. Yang sejuknya melebihi sejuknya salju. Mungkin kita mah belum pernah ya ke kutub. Salju itu dinginnya seperti apa, sejuknya seperti apa. Aku nggak ke kutub, aku ke kota Bekasi. Aku main ajak, aku pengasuh Almantannya depresi. Pan mikirin umat baik, pan pusing atau Pak Imam. Ya. Di situ ada permainan yang perlu dengan salju di kota Bekasi itu. Murah, cuma 250.000 seorang. Kata bos Angga, siap. Habis Isra Mi'raj. Ya. Yang ketiga, yang manisnya melebihi manisnya madu. Apalagi makanan minuman yang manis melebihi manisnya madu, kecuali madu. Madu itu yang sudah paling manis. Telaga apa itu wahai Jibril? Kata Jibril, ini telaga Rajab wahai Muhammad. Telaga Rajab. Iya. Lalu buat siapa telaga Rajab ini di surga wahai Jibril? Untuk umatmu yang ketemu dengan bulan Rajab bersolawat kepadamu.
Jadi yang istiqomah dawam baca sholawat di bulan Rajab, nanti di surga akan mendapatkan air telaga yang disebut telaga Rajab, yang putihnya melebihi susu, yang dinginnya melebihi dinginnya salju, yang manisnya melebihi manisnya madu. Jadi madu itu manis. Sekali lagi, madu itu manis, yang pahit madu. Jelas? Bu, jelas Bu. Ya, manis madu itu yang pahit madu Kata siapa di madu itu pahit? Jangan jawab ibu-ibu, diam sebab belum pernah di madu. Yang sudah di madu, yang belum nggak usah ngomong. Pahit kata ibu-ibu, pahit kapan orang belum pernah di madu? Ya, baru ada niat doang. Ya, semua laki-laki mah ada niat mabuk, jangan dikira kagak. Ya, waduh munafik. Pasti ada niat mah, cuman dia lebih kuat takwanya, takut sama yang tuanya. Nah ini kan model Pak Jamal, Pak Sadi kan lelaki-lelaki takwa ini modelannya. Pak Guru juga walaupun garang, Pak Pangat juga walaupun kalem, takwa dia, takut sama yang tuh. Gede tinggi pemulis takwa, takut sama yang tuh. Makanya ayo mulai kita sekarang sepakat buat paguyuban, namanya organisasi istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Gitu kira-kira. Ketuanya Pak Jamal. Ya, saya penasehat. Gitu ya, wakil ketua Bapak Bos Angga. Aduh ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Jadi banyakin baca sholawat di bulan Rajab dan istiqomah sampai bulan-bulan berikutnya. Duh, sholawat yang pendek aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu aja istiqomah di bulan Rajab. Ya. Bahkan ada 2 tamsil malam ini yang saya sampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi Isra Mi'raj itu gak bisa ceritakan dalam waktu setengah jam atau 1 jam. Panjang riwayatnya. Ya. Apa tamsilnya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Bu? Nabi ketemu dengan kelompok tani yang lagi nandur. Nek jere wong Jawa nandur, nanam padi. Begitu ditandur, selesai lihat ke belakang udah kuning padinya. Udah matang siap dipanen. Langsung dipanen, selesai dipanen, lihat lagi ke belakang sudah tumbuh lagi panen. Subhanallah, teknologi yang sekarang ada konon di Indonesia, daerah Sumatera Barat, baru ada 2 kali panen 1 kali tanam. Ada teknologi, ada sekarang obat yang artinya padi ditanam gitu ya, udah dipanen, tumbuh lagi, baru 2 kali, belum 3, belum 4 kali. Kan biasa rata-rata kalau padi itu kalau sudah dietem, diani-ani, digebuat, selesai. Paling tumbuh juga cuma daun, nggak ada padi lagi. Itu umum dari dulu. Makanya kalau sudah ada ilmu teknologi yang bisa tanam padi sekali, panen berkali-kali, itu luar biasa itu. Jadi begitu ditanam, tumbuh, jadi panen, diambil, panen lagi. Nabi kan bengong tuh, heran, terkagum-kagum. Ya, mun zaman sekarang bisa viral itu masuk media sosial barangkali. Kadang-kadang kan yang aneh-aneh kan masuk, ada pisang keluar dari batang masuk TV rame, ada nangka di jonggol sono, ya berbentuk wajah manusia, rame, sampai pada ke sono, katanya menangis, keluar air mata, nangka keluar getah. Dasar orang PH. Timbul musyrik, lebarin duit, ngalah barokah. Tabaruk mah bukan ke pohon nangka, ke kiai, ke guru tabaruk tuh. Ya, dari keberkahan. Tuh. Nah kemudian kalau Nabi SAW berkata, Nabi, mahada ya Jibril, apa ini Jibril? Tamsil apa ini? Kok bisa orang nanam padi sekali tanam langsung tumbuh, langsung dipanen, kembali lihat ke belakang dan sudah kuning dipanen lagi, nggak berhenti wahai Jibril. Faqala Jibril, maka menjawab Jibril, kata Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanatu bi 700 dir'fi.
Kata Jibril, wahai Muhammad, ini adalah contoh umatmu yang bersungguh-sungguh selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, bersedekah, berinfak. Begini balasannya, kata Jibril, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan di Al-Quran, Allahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapapun yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi ini balasan di dunia orang yang suka sedekah, suka infak, suka zakat. Dia akan dibalas pahalanya oleh Allah seperti petani nanam padi kagak berhenti panen. Kira-kira kekurangan beras apa kagak tuh? Nggak bakalan, Pak. Gimana mau kekurangan beras? Orang begitu diambil dan nanam udah tumbuh lagi di belakang udah panen. Itu namanya lehin, kata orang Banten. Itu yang namanya apa? Bahasa Indonesianya lumpuh, nggak bakal kosong oleh yang namanya pahit. Makanya orang tua dulu itu nggak pernah beli beras di warung. Orang tua dulu, orang tua saya itu nggak pernah beli beras di warung, Pak Muflis. Ngambil dari lumbung 2-3 ikat, atau orang Banten mas sengol. Ya, satu ikat itu diikatnya pakai daun kelapa sebesar begini. Ya, karena padinya gagalnya panjang. Kalau sudah ditumbuk kan rontok tuh, masukin ke lumpang yang panjang itu. Ya, ditutup, lalu misahlah gabahnya jadi beras, ditapi berkali-kali, bersih jauh dari pasir, jauh dari bahan kimia. Kalau mungkin Bapak di kampung juga ngalamin barangkali, saya yakin. Ya, sama kali ya. Sama. Yang lesuknya kayu gede panjang ini, ya, ditutupin. Kemudian gagang padinya itu dikumpulin. Kalau bulan puasa, mau besoknya puasa itu dibakar jadi merang buat keramasan. Dulu, betul nggak? Iya. Orang tua dulu pakai tuh, dibakar merangnya sampai hitam, lalu disaring airnya pakai keramas. Besoknya mau puasa tuh. Karena makan merang gak pakai, kan pakai sampo, mereknya Zinc, ya Sunsil, ya kagak ada sampo yang Rinsogi nggak apa-apa Pak. Yang penting mah rontok rambut, ya yang penting bersih. Makanya disunahkan besok menjelang puasa, banyak puasa Rebo di Selasa mandi tuh, mandi sunnah, keramas bersih, namanya mau nyambut tamu agung. Masalahnya ini tamu yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke Ramadan, Pak. Ramadan yang datang ke kita. Makanya ucapannya ahlan wa sahlan wa marhaban ya syahrul Ramadan. Bukan kita yang mendatangi Ramadan, tapi Ramadan yang datang ke kita. Makanya selesai Ramadan sebulan, dia akan pergi meninggalkan kita. Pertanyaannya, adakah umur sampai di bulan Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam. Makanya dari sekarang gembirakan hati menyambut Ramadan. Ini mau puasa kepada sedih. Ya saya mau sedih, mau puasa sakit. Mana zaman pandemi, penghasilan kagak ada, kerjaan nggak ada. Itu mah cerita saya itu mah. Yang saya mah kagak kerja, nggak kerja kagak, dagang kagak, bisnis itu saya mah bapak. Ya, untung ini masih hidup ini. Ya, jangan sedih, gembira. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadana harramallah jasadahu 'ala niran. Siapa orang yang gembira nyambut datang Ramadan, Allah haramkan jasadnya, tubuhnya, badannya disentuh api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, gembira saja, senang saja, sudah Allah haramkan jasad kita disentuh api neraka. Gembira dasarnya apa? Dasarnya karena iman. Orang beriman itu kalau datang Ramadan senang, Pak. Pengen buru-buru banget, udah kerasa hawanya puasa. Kira puasa seminggu. Lama banget pengen buru-buru lebaran, suwe. Kenapa Bu? Kan seragam udah turun. Nah, itu seragamnya buat lebaran, apa buat besok Isra Mi'raj? Udah dipakai lagi, Masya Allah, bau-baunya kayak bau-bau belum lunas ini. Iya. Pokoknya jangan kagak ngaku.
Ya, nggak apa-apa. Umi nggak bisa datang, salam sama ibu-ibu lagi kurang sehat. Biasa datang tamu dia masuk ke melilin baik di kasur. Jadi salam buat ibu-ibu, izin nggak bisa hadir. Ya, tadi saya jalan sendiri, nggak ada temennya. Ya, jamaah suai kok begitu. Kagak ngomongin sama gurunya, bodo amat kayaknya. Guru mau hidup mau kagak kayaknya. Ya. Itu saya udah kangen sengaja. Pas saya dengar keluar udah mulai ini Asmaul Husna. Alhamdulillah gitu. Pas begitu jalan, Pak Jamal juga baru nongol dari situ. Sama Polda itu polisi dapur maksudnya. Ya. Jadi itu tamsil itibar, balasan Allah buat orang yang suka sedekah di dunia. Dibalasnya begitu di akhirat. Oh, akhirat masih lama, Pak. Sekarang di dunia saja orang yang rajin sedekah apa sehari ini berkah baik. Ada baik. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore. Ya, enggak dibalas dengan rezeki yang sama juga dengan sehat. Dengan panjang umur banyak baik. Alhamdulillah. Makanya insya Allah orang nggak ada ceritanya rajin sedekah bangkrut. Orang nggak ada ceritanya rajin infak melarat, nggak ada Bapak kan? Makin berkah mah iya. Kenapa? Mana qasas min malin falyazdad kata Nabi. Tidak ada yang namanya harta yang dikeluarkan untuk sedekah berkurang, tapi sebaliknya falyazdad bertambah. Itulah yang disebut dengan barakah, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Yang punya ilmu atau sedekahin, yang punya harta, yang punya tenaga. Besok namu Isra Mi'raj ini. Kiai, saya mah kagak belum duit, tapi punya tenaga. Siap, sumbangkan tenaganya Anda buat besok nanti tanggal 28 buat ngangkat panggung buat ngangkat aqua atau air santri Saya tenaga punya. Ya. Pamanya ini tenaga punya, harta punya. Dua-duanya cakep. Nggak punya harta, nggak punya tenaga, berarti setruk setruk apa sekolah. Ya, doanya ya Allah, mudah-mudahan jamaah Bantannya dengan para sesepuh dan panitia besok acaranya pada sukses, pada berkah, pada lancar. Itu juga ikut sumbangsi. Doa, nggak punya duit doa. Punya duit syukur-syukur alhamdulillah. Karena lumayan kemarin budgetnya tuh berapa belas juta gitu. Ya. Dengar-dengar mah katanya kiai mah buat posana, katanya gitu. Dengar-dengar bisik-bisik tetangga katanya gitu, nggak tahu hoak atau benar. Amin. Ya. Terus buat hadroh katanya bos Magali. Haji Eko katanya nanti nanggung semua kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi gitu katanya. Sisanya jamaah goceng gitu. Biasa kalau sumbangan makan nggak jauh dari monyeng udah kenyang monyeng kan kalau orang yang banyak kan monyeng kan jadi banyak gitu. Suaminya ngambil duit 500 dari dompet, bininya ngeliat, Pak buat apa itu? Buat Isra Mi'raj mah. Isra Mi'raj gede banget gopek. Buat Isra Mi'raj ini hanya monyeng. Dasar bini suwe. Bukannya didukung Pak mau sejumlahan ya iya. Bapak berapa Bapak? Gopek nih, mama nambahin 200. Begitu. Malah nggak usah. Gede banget nyumbang. Sini yang 500. Ini saya sumbang. Kita berdua goceng. Besok tuh yang nyumbang Isra Mi'raj goceng ke surganya ngesot. Ya, kata bos angga, kenapa Bu ngesot? Goceng. Ya. Kan orang masuk surga juga bagaimana amalnya itu. Ada yang cepet, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang kayak orang mabok, ada yang ngesot. Nah yang ngesot itu ya goceng. Ya. Mudah-mudahan besok acaranya lancar, amin. Ya Rabbal. Nah itu yang pertama tuh. Banyak. Yang kedua, yang besar aja. Nabi melihat ada kelompok kerumunan manusia jenis laki-laki Bu. Bapak-bapak sedang menghadapi 2 mangkok daging isinya. Yang satu mangkok daging isinya matang, harum, enak, lezat, gurih. Tapi yang satu mangkok daging busuk, bau.
Tapi aneh kok yang dimakan habis lahap daging mentah berbau busuk bangke. Nabi tentu saja heran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Jibril?" Kata Nabi, "Hei Jibril, ini tamsil apa lagi? Kok disuguhin daging matang kagak dimakan, malah daging mentah berbau busuk yang dimakan. Ada apa ini Jibril dengan umat seperti ini?" Apa kata Jibril? Faqala Jibril, maka Jibril menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal rajulu," kata Jibril, "min ummatika takunu 'indahu al-mar'atul halal at-thayyibah, fayati imra'atan khabisatan." Wahai Muhammad, ini contoh umatmu, laki-laki yang sudah beristri, dia nikahi dengan baik dan halal, tapi tidak dipergauli dan berzina dengan perempuan lain di Tegal Danas. Kata Jibril nih, kata Jibril, sorry bos, kata Jibril saya mah, kata Jibril. Kok Jibril tahu Tegal Danas? Mungkin pernah survei ke sana. Awas hati-hati. Jadi Jibril kan tahu Tegal Danas, tahu Tanah Merah, tahu Tablo, tahu Tangguh di Cilangkara. Ya, Jibril. Ini contoh umatmu Muhammad, seorang suami punya bini di rumah udah halal, udah dinikahin baik, nggak dipergauli, malah jajan gitu, malah jajan di tempat-tempat prostitusi. Yang harganya mungkin ada yang ratusan, bahkan mungkin kalau yang punya duit ya, karena ada prostitusi online ya. Kalau dulu kan kerennya WTS, wanita tuna susila. Sekarang kesini aneh-aneh lagi bahasanya. Ada lagi model prostitusi online, lewat online pesan gitu kan, ketemu di bayarnya mahal papangan. Terakhir saja termahal prostitusi online itu buat artis 80 juta. Padahal ya salam barangnya mati mau segede emprit. Ya di pojokan paling 1/4 kilo lah. Gedenya gitu beratnya kalau ditimbang mah. Tapi sampai 80 juta. Ya salam. Demi Allah Pak Jamal, saya tidak akan sanggup bayar perempuan 80 juta kecuali gotong royong. Gotong royong ikut nyumbang gitu. Saya gopek banget 1 juta. Barang-barang. Nauzubillah ya kita punya istri pada rumah, itu yang halal, itu yang berkah, itu yang jadi ibadah. Jangan cari perempuan yang lain. Kalau memang tidak puas dalam artian mau melanjutkan sunnah Rasul, silakan nikah dengan baik-baik, izin sama suami istri. Lu mau izin, mau kagak, gua mau nikah lagi sama si Eti. Diam lu, biar dapat pahala banyak. Sabar. Ayo kita bina bareng-bareng tuh. Ya, izinkan Pak, kamu nikah lagi, aku itu. Wanita yang semacam ini surga bersama Siti Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Wajah ini maka gak ada potongan pisahnya. Nggak ada, jauh. Bahkan Nabi Adam bilang amit-amit begitu. Padahal ada hukumnya. Masna wa sulasa wa ruba', nikahi wanita 2, 3, 4. Jadi laki-laki mah Bu, sekali berhadapan dengan perempuan itu dengan wali boleh 2 nikah. Boleh dalam satu waktu, dalam satu masa, bahkan 3 jejerin cewek. Aminah, Maimunah, Maisarah, Mekarta. Ya itu. Pertama Maimunah, ijab kabul, terus 4-4-nya boleh. Yang nggak boleh itu perempuan. Perempuan itu nggak boleh nikah dengan lelaki lebih dari 2. Namanya Salome. Satu lubang rame nggak boleh. Lelaki mah Bu, maaf, istrinya 4, anaknya banyak, binnya jelas. Ya, umpamanya ini mah ya, jangan tersinggung nih. Puan Jamal. Ya. Tadi binti Jamal, walaupun bininya di tiap tikungan, tetap binti Jamal. Coba kalau perempuan punya suami 5, 6, 7, bininya 1. Begitu punya anak, kata bini siapa ini Pak? Berantem suaminya. Saya bapaknya Ahmad, ya Husein tidak bisa dong. Husein cantumin, kan gue juga investasi. Ya ikut investasi.
Bahkan gue yang paling banyak kan umpamanya nggak bisa makan asapnya hilang. Tuh kalau perempuan makanya nggak boleh perempuan itu disebut poliandri, punya suami lebih dari 2. Tapi kalau laki-laki boleh punya istri lebih dari 2, tapi tidak diwajibkan. Itu hanya anjuran saja dari Allah. Kalau mampu, kalau adil, kalau tidak jangan satu saja orang teh. Nggih. Nanti apa ora? Rasane kaya apa? Ya kaya ngono-ngono kuwi. Padha bae. Cuman yang beda itu mungkin ya apa ya? Itulah kira-kira. Mungkin warna kulit atau mungkin penampilan dan bla bla. Ya rasane kaya ngono kuwi lah. Mudah-mudahan ibu-ibu suaminya ini istiqomah. Amin. Mudah-mudahan suami ibu-ibu yang hadir khususnya istiqomah. Istrinya 3 dikontrakin rumah. Ya lo, nyesel kan udah amin. Suwe kan gua udah amin. Ada apa dengan pasangan? Besok-besok Pak. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Tenang dijajahin. Amin. Gitu. Makanya ibu jaga suaminya, hormat kepada suami, jangan suami nggak boleh selingkuh, nggak boleh punya bini lagi, tapi kita sikapnya ke suami arogan, galak, tiap hari dicaci maki, ya nggak betah suami broken, keluar rumah akhirnya, mendingan gue cari lagi, kan begitu, laki-laki mah boleh, tuh, ya, kalau nggak pengen begitu, urus, hormat, santun. Sajikan makanan dengan sopan, dengan tangan yang kanan, bila perlu dua-duanya. Taruh di atas meja, bila perlu nggak ada bunyi. Letakkan gelas di atas meja itu sampai nggak ada bunyi. Saking sopannya sama suami. Ini mau brek, kata lakinya. Lu ngajak perang sama gua. Lalu makan kayak begitu, nggak ada sopan-sopannya. Bini siapa itu? Wallahu a'lam. Tapi bukan ibu-ibu, dan di sini mah ibu-ibu mah kalem lah kalau lagi ngaji. Lagi ngaji itu di rumahnya mah insya Allah, wih, sangat-sangat serem. Tapi insya Allah ibu-ibu, istri bapak mah semuanya salehah semua. Amin. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Bahagianya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Murkanya suami, murkanya ilahi. Itu lagunya tuh. Bila suami kawin lagi, ibu-ibu jangan bersedih. Walau ibu ditinggal pergi, ibu ikhlaskan hati. Begitu. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung. Terbisa diembung-embung, sebab ngora tos melendung. Cek papangat tengah tiain. Bodoh nanan. Ya, jangan cuma coba sehari, bos salah, bagus, berarti Pak Jamal. Yang lain mah wallahu a'lam bishawab. Begitu juga dengan bapak-bapak, saya titip amanah jaga istri kita baik-baik. Titipan dari Allah, titipan dari ibu bapaknya. Mudah-mudahan jadi berkah, punya istri kayak istri bapak yang soleh. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Senyumnya istri, senyumnya bidadari. Jagalah istri, jangan kau khianati. Bahagianya istri, harumnya surgawi. Bila istri marah-marah, dengerin bos. Bila istri marah-marah, suami jangan gelisah. Kasih duit warna merah, pasti istri senyum indah. Emang mata duit tadi. Kalau dikasih duit senyum, apalagi merah duitnya, hijau matanya. Makanya perempuan mah di mana-mana dia sama. Kalau kagak dikasih duit mah monyong. Pagi monyong, siang monyong, sampai malam monyong banyak. Kata lakinya pusing banget begini, monyong baik kenapa ya? Lupa ternyata belum dikasih duit. Duit 1 juta depan mata. Tuh, ambil duit. Perasaan gua monyong beli dari pagi gua. Sama lo gua ngeliatnya. Tuh duit tuh, ambil 1 juta. Ya ambil 1 juta nyangin. Monyong lagi, makin stres lakinya. Ini bini kenapa udah dikasih 1 juta kok masih monyong baik? Dia baru sadar ternyata emang bini udah monyong dari dulu.
Innalillahi 15 tahun rumah tangga baru ngomong kalau bininya ngomong. Kemana baik bang? Aduh, maaf Nyong. Aduh, malam ini Pak kita happy aja dah. Jadi judulnya malam ini Isra Mi'raj yang kita petik. Kesimpulannya pertama, orang yang sedekah di akhirat bakal dibalas lebih banyak dari nilai sedekahnya, 700 kali lipat. Dalam Al-Quran ada tuh Bapak, masalul ladzina yunfiquna fi amwalihim kamasalin habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi kalau orang perumpamaan sedekah itu ibarat biji ditanam dari satu pohon. Satu pohon tumbuh 7 dahan. Masing-masing satu dahan tumbuh 100 butir buah. Kira-kira kalau Pak Bun punya duren sebatang, 100 batang, masing-masing satu batang, ada 7 dahan, masing-masing satu dahan 700. Berarti satu pohon aja 700 butir dikali 100 batang, jadi bos duren dia. Ya saya kita amat mah kalau musim mah kagak perlu beli-beli. Betul nggak? Betul? Tuh. Bagaimana kalau 1000 batang? Masya Allah, juragan duren udah. Yakin kalau kita punya donatur segede bos punya duren 1000 batang, kalau panen wah nggak usah repot-repot papangan. Ya, pokoknya mau udah enak aja udah. Mudah-mudahan saya doain bapak-bapak ada yang bos mangga, ada yang bos duren, ya kan, ada yang macam-macam bosnya. Ya, nanti mungkin setelah ini ada bos sapi, Pak Jamal. Ya, bos sapi. Itu maksudnya punya ternak sapi, kita korban nggak usah kemana-mana, tinggal beli ke beliau gitu kan. Nah, insya Allah nanti tahun depan habis besok Idul Adha, habis besok ulang tahun milad pertama Al-Bantania, kita sudah punya rencana untuk membuat grup tabungan korban. Ya, kita ini bisa 3-4 grup ini. Bahkan mungkin bisa 5 grup. 7 orang kita nabung. Motor aja kecicilan selesai. Rumah beres, mobil dikuat, masa kendaraan buat akhirat sampai pada malas. Nah, nanti saya satu grup, saya dengan siapa, nanti pemulis anggotanya siapa. Ayo kita nabung buat tahun depan. Kita Al-Bantania tahun depan korban 4 ekor. Potongnya di mana? Di Alphard nggak apa-apa, jangan bisa, bahaya. Ya, sebab banyak dajjal, banyak Abu Jahal, bahaya. Wah, Al-Bantania katanya korban bisa 5 ekor. Wah, makin belingsatan itu anak buahnya Pak Gun sama Pak Waridin. Ya, nggak mau saya potong di Alphard. Silakan, saya nggak mau atur-atur. Saya juga banyak duluan motong. Yang penting kita korban. Gitu. Dan korbannya tidak ada hukum korban, tidak ada subsidi silang. Titik. Kalau saya dengan papangan satu grup punya tabungan 30 juta, belikan sapi 30 juta, nggak usah ditarik, ditombokin ke pasar Ridi, biar sapinya sama, nggak ada hukumnya begitu. Kalau yang 15 juta beli, kalau yang 20. Jangan subsidi silang. Ada 5 kelompok, yang satu 25, yang satu 27, yang satu 18, yang 15 ditambahin dari yang 27. Jadi yang 27 jadi 22 ke 17 yang ke 19 umpamanya. Jangan, sesuai dengan tabungan masing-masing. Sapinya gede, wajar loh, mahal. Oh ini mah kecil, ya kita makan cuma 21 juta. Begitu. Ya. Saya baru mendengar ada korban subsidi silang. Dari mana dalilnya itu? Ya. Emang subsidi silang pemerintah. Ya, gimana kalau yang korban kagak ridho? Ya, kagak ridho maunya, kagak ikhlas, wah bahaya itu. Ya, makanya korban itu izin kepada yang berkorban. Pak, ini palanya bagaimana? Saya sedekahin ke DKM, nanti DKM bagikan ke yang lain boleh. Kalau yang punya korban, Pak, maaf palanya mau dibawa. Silakan kan, yang penting 1/3. 1 paha dibagi 7 boleh. Satu paha dibagi 7 boleh. Tapi kalau di mega di kilo biasa Pak Jamal. Yang nggak boleh tuh begini, Pak Sahri di CS 7 orang bawa sapi gede, komuji, dipotong sama Ustad, Ustadnya Ustad Al-Bantania, ya, udah dipotong, diurusin semua, kulitnya udah misah udah. Pak Sahri di CS bawa gerobak, komuji, paha 4 dinaikin, daging semua, hati, jantung di bawah, jahit doang, usus.
sama ceker, sama pala. Bagaimana hukumnya? Tidak sah. Dibagi 7 orang itu sapi segede gitu. Maaf kalau saya yang motong pas tadi ngomong Pak, maaf Pak, tai lagi bawakan itu. Dah sekalian, kotor modal tai. Nggak jadi korbannya. Si kita cuma 1/3, 1 paha depan dibagi 7. Lu segitu keseur. Loba, komo lamun ijab kabul Pak, kami 7 orang tidak mau ngambil dari korban kami. Kami sedekahkan seluruhnya. Kami sudah punya daging di rumah, beli dari pasar. Itu baru murni korban. Tapi kan masih ada haknya. Boleh minimal 2,5 kilo lah per orang. Kali 7 berarti. Lama matematika 5 soalnya waktu SD. Udah jangan dikiloin dah. Pusing. Ya, begitu aja. Pak kalau minta buntutnya boleh, yang penting sepakat 7 orang. Pak maaf, ini 7 orang siapa buntutnya? Udah bapak aja sepuhan. Ya, bapak kan sepuh Pak Jamal. Sop aja. Insya Allah kalau bapak habis sop buntut stop. Kami masih muda-muda kata Pak Imam. Ngalah aja Pak Imam. Buat yang tua. Boleh. Ya, orang DKI itu hanya amanah. Dari yang 7 setelah dipotong, dicacar, dibagikan sudah. Yang berhak ngatur ketentuannya itu yang punya korban. Itu mindset yang harus kita rubah. Ya, insya Allah ada umur nanti ke depan habis tahun haji ini karena ini udah mepet, kita akan belajar nabung. Nah, istri saya juga ikut di AD itu untuk tahun ini dengan ibu siapa gitu. Nah, untuk tahun depan mah saya minta pindah karena belum ada ini kita. Istri saya juga gabung, nanti saya gabung. Nanti mungkin doaan dengan saya, tapi giliran saya gitu. Istri saya udah tahun ini, saya tahun besok. Kira-kira bisa kita eksekusi, punya ide semacam ini? Insya Allah. Ada rezeki insya Allah. Saya doakan. Ya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin min nabiyyir rahmah. Kan gitu. Saya dapat ijazah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fataqdi li hajati. Sebutkan hajat kita. Ya Allah, saya mohon kiranya mendapatkan rezeki yang halal berkah buat bekal ibadah tahun ini. Saya bisa berkorban untukmu karena korban itu untuk Allah sebetulnya. Ya. Makanya doanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al qurbana min ummati Muhammadin wa ali Muhammadin dan seterusnya. Itu doa orang yang berkorban. Saya doakan mudah-mudahan banyak umur, banyak rezeki. Dan yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj hasilnya, tamsilnya, iktibarnya, belum bicara sholat ini, hasilnya adalah jauhi perbuatan zina. Kalau kita punya istri, gaul istri kita di rumah. Karena itu yang halal, hasil nikah dan baik. Kalau di luar itu namanya perbuatan zina, dilaknat oleh Allah dan bahaya. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah bapak-bapak jamaah Al-Bantaniyah keluarga besar saya ini adalah laki-laki yang saleh, laki-laki yang amanah, laki-laki yang selalu menjaga pasangannya. Insya Allah dari dunia sampai akhirat selalu bersama masuk surganya Allah. Terakhir, mari kita bersama-sama doakan yang punya rumah Pak Imam, mudah-mudahan jadi tempat ngaji makin berkah rumahnya. Ya, mudah-mudahan bisa ke atas Pak Imam. Amin. Ya, minimal 3 lantai lah. Minimal 3 lantai itu. Lantai pertama itu tempat karaoke, lantai kedua tempat keluarga, lantai 2 kamar, lantai bawah garasi lah. Ada Pajero, ada Fortuner gitu. Aminin Pak Imam. Aminin baik kalimat baik mah. Siapa tahu nggak kita alami, anak kita yang alami. Betul? Ya. Coba lihat Haji Jari. Orang tuanya mah nggak punya itu. Anak-anaknya nggak punya. Ya, Haji Salim, Haji Amin. Itu dulunya orang tuanya mah. Nah, mudah-mudahan di kita mah nggak punya, ya kira kita lah, cucu-cucu kita nanti pada kayaknya sakit, kayaknya pemurah, berjuang untuk agama, membela ulama,
dan terus diilahi kalimatillah. Doakan juga yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Yang ketiga yang punya hajat, yang punya doa, yang punya keinginan, Allah kabul, Allah ijabah. Siapapun punya hajatnya apapun, Allah yang tahu dengan Bapak. Saya hanya bantu doa, mudah-mudahan dikabul. Nah, yang terakhir ya, kita baca Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk kita semua, untuk jamaah Bantaniyah, baik yang hadir juga yang tidak hadir, terkhusus yang hadir malam ini. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqludi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka nawayna taqarruban wa tashakkuran ila Allah biqada'ihi wa rahmatihi wa maghfiratihi nas'aluka as-salamah wal barakah wal afiyah khususan ya Allah bi ruhihi wa jasadihi wa sihhatihi wa afiyati wa quwwati wa salamatihi jama'a majlis zikir ta'lim dan salawat al-Bantaniyah khususan yang hadir malam ini di hadzal maqam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikutin saja doanya, mudah-mudahan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Ghaniyu, Ya Ghani, Ya Fattahu, Ya Razzaq. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma afina fi badani. Allahumma afina fi basari. Allahumma afina fi sam'i. La ilaha illa anta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kabul. Terima kasih. Selanjutnya kita akan baca niat minum dan niat makan. Udah ngomong makan nggak ada makan. Tapi yang jelas kan malam putus kue juga makan kan? Ya biar barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ashraba wa an akala li quwwatil iman wal islam wal ibadah wal shifa'il amru wal auja fil ajsam lillahi ta'ala. Terima kasih, mohon maaf wallahu wafiq wa billahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kendor ininya kali ya? Iya kendor Pak Kiai. Sopeknya. Kayak ini ya. Mati terus tadi. Tadi bisa Ganti Pak Kiai. Tapi jangan biasa kayak gini nih. Halo. Cakep dibongkar begini. Saya kaget tadi, waduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'da kajian Al-Bantaniyah. Suguhan santapan jasmaninya sop iga campur sop buntut. Ayo bos, ada sop bos. Masya Allah. Ayo ibu-ibu. Berkah. Campur sop buntut.